Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang cerita sejarah keris setan kober. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada episode yang lalu dijelaskan bahwa di Alas Roban terjadi sebuah pertarungan antara dua geng, yaitu Berandal Lokojoyo melawan Berandal Sinuranu, yang mana pertarungan itu dimenangkan oleh Sinuranu, dan mereka bertarung di dalam rangka memperebutkan sebuah pusaka, yaitu pusaka keris Kiai Setan Kober. Pemirsa dimanapun Anda berada, esok paginya Adipati Padan Alas langsung menuju ke Pajang dan mencari Ki Ageng Pamanahan untuk memberikan laporan bahwa sekarang sudah diketahui ada seseorang yang sedang membawa keris pusaka Kiai Setan Kober, yaitu Singoranu, karena atas laporan dari prajuritnya bahwa keris Kiai Setan Kober semalam diperebutkan di daerah Alas Roban. Oleh sebab itu, sekarang posisinya sudah jelas bahwa yang membawa pusaka Kiai Setan Kober adalah seorang penjahat. Dimanapun Anda berada, ternyata keris pusaka Kiai Setan Kober sekarang ini dikuasai oleh Berandal Singoranu, yaitu berandal di Gunung Sumbing di Jawa belahan selatan. Oleh sebab itu, sekarang Pajang sudah mengetahui posisi keris Kiai Setan Kober yang sudah jelas bahwa Kiai Setan Kober dikuasai oleh seorang penjahat kelas kakap, yaitu Singoranu, orang yang kejam dan selalu membuat onar di Jawa bagian selatan. Pemirsa dimanapun Anda berada, sementara di lereng Gunung Wilis, di dalam goa, di sana Panji Semirang dengan 30 anak buahnya setelah melakukan perawatan diri terhadap sakit yang diderita akibat perang melawan Pasuruan, akhirnya dalam waktu 2 tahun berada di gua itu dengan makan seadanya dan berburu binatang-binatang yang ada di sekitarnya. Akhirnya Panji Semirang dan teman-temannya dalam keadaan selamat dan sehat. Pada suatu ketika, Panji Semirang memerintahkan kepada Jaran Panuluh dan Turunggo Seto, anak dan bapak ini diperintahkan untuk meneliti dan menyelidiki tentang keadaan Wong Agung Lawu yang katanya kabarnya dipajang di alun-alun. Oleh sebab itu, apakah jasad dari gurunya, yaitu Wong Agung Lawu itu, masih ada atau sudah tidak ada? Oleh sebab itu, Jaran Panuluh dan Turunggo Seto berangkat untuk mencari informasi dan menyaksikan dengan mata sendiri bahwa guru Wong Agung Lawu Senopati Madiun itu masih ada di alun-alun atau sudah tidak ada. Pemirsa dimanapun Anda berada, perjalanan waktu, pada suatu ketika Panji Semirang bersama anak buahnya, yaitu berburu di hutan dengan peralatan panah
Kemudian dari anak buahnya ini ada yang memang lihai di dalam mencari binatang-binatang buas dan juga mencari binatang-binatang seperti kidang dan binatang-binatang hutan yang ada di sekitarnya untuk dijadikan makanan. Pada suatu ketika, tiba-tiba Panji Semirang melihat sekelebatan seseorang, tetapi tidak diperhatikan oleh Panji Semirang. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya keesokan harinya Panji Semirang menyambut kedatangan Jaran Panoleh dan Turunggoseto, yang mana memberikan kabar bahwa Bong Agung Lawu jasadnya masih dipajang di alun-alun Pasuruan, tetapi sudah berupa tulang belulang, dan keadaannya sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu, Bong Agung Lawu yang nasibnya dalam keadaan tidak disempurnakan jasadnya, oleh sebab itu Panji Semirang sebagai seorang muridnya merasa berdosa, dan dia bersumpah tidak akan pernah pulang sebelum membawa jasad dari gurunya, walaupun itu hanya berupa tulang belulang. Kemudian Turunggoseto menyodorkan gulungan, yaitu kulit. Gulungan kulit kemudian dibaca oleh Panji Semirang. Kemudian gulungan itu digulung kembali oleh Panji Semirang. Kemudian Turunggoseto berkata, "Wahai Panji Semirang, apakah isi dari tulisan yang ada di kulit binatang itu?" Kemudian Panji Semirang mengatakan, tulisan ini menyebutkan bahwa Panji Semirang dan seluruh anak buahnya yang lolos di dalam pengepungan tentara-tentara Pasuruan dan Belambangan diperintahkan untuk menyerah ke Kediri, yaitu ke Adipati Ranuwijaya. Kalau mau menyerah akan diampuni dan akan diberikan hadiah. Kemudian Panji Semirang meminta pendapat kepada Turunggoseto. Menurut kamu, wahai adikku Turunggoseto, surat yang isinya seperti ini, menurut pendapatmu bagaimana? Akhirnya Turunggoseto mengatakan, ya ada baiknya Kakang, kalau kita mau menyerah, kemudian kita mau berbaik-baik hati dengan Adipati Kediri, yaitu Ranuwijaya, maka kita akan terbebas, sehingga kita tidak akan selalu sembunyi seperti ini. Kemudian Panji Semirang hanya tersenyum. Wahai ketahuilah adikku Turunggoseto, ini merupakan jebakan. Ini merupakan jebakan Ranuwijaya yang licik. Karena apa? Dengan surat ini yang ditebar kemana-mana, itu diharapkan pada suatu ketika ada yang membawa kemari. Ternyata sekarang benar, yang membawa adalah kamu. Kemudian andai kata kita nanti menyerah kepada Ranuwijaya, maka itu berarti usaha mereka berhasil karena kita bisa keluar dari persembunyian dan akhirnya kita semuanya akan dibunuh. Itu yang dimaksudkan. Oh, kalau begitu bagaimana langkah kita?
wahai adikku Torgoseto, kita akan bertahan seperti ini dulu. Kemudian pada suatu ketika, kalau kita sudah bisa berhasil mengambil jasad dari Wong Agung Lawu dan membawa pulang, maka kita akan pulang. Tapi sekarang kita sudah dalam keadaan sehat. Saya sudah tidak betah lagi hidup seperti ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya keesokan hari, Panji Sumirang yang masih penasaran karena pernah melihat sekelibat orang di tepi telaga di lereng Gunung Lawu itu, akhirnya Panji Sumirang mencoba untuk berburu lagi dengan anak buahnya. Kemudian setelah mendapatkan 1 ekor binatang, kemudian 2 orang anak buahnya ini disuruh kembali ke goa dan dia sendirian untuk menyelidiki, ingin tahu apakah benar di sini ada orang. Karena jika ada orang sungguh sangat berbahaya. Di saat dia duduk-duduk di atas pohon yang tidak terlalu tinggi, dia mendengar ada orang yang melantunkan sebuah tembang-tembang. Kemudian Panji Sumirang mendengarkan tembang itu arahnya dari mana. Kemudian dia turun, dia mengintip, ternyata benar di seberang telaga itu ada seseorang yang berbaju putih. Akhirnya Panji Sumirang mencoba untuk mengejar orang itu. Betapa terkejutnya Panji Sumirang setelah dia sampai di tempatnya. Orang itu dengan enaknya berjalan menjauhi dirinya, tetapi berjalan di atas air sambil membawa sebuah pusaka yang bersinar merah. Alangkah terkejutnya Panji Sumirang. Kemudian Panji Sumirang mencoba untuk berbalik lagi, tetapi orang itu sudah menghilang. Pemirsa dimanapun Anda berada, peristiwa ini tidak ditunjukkan kepada siapapun, dia simpan sendiri di dalam hati Panji Sumirang. Apakah di telaga ini ada penunggu? Mungkin dia adalah penunggu telaga ini. Dia bukan manusia, dia adalah jin atau sebangsanya. Akhirnya Panji Sumirang sudah tidak memperhatikan lagi, tidak menghiraukan lagi, kemudian kembali ke goa tempat persembunyian. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam gua itu semua anak buahnya dikumpulkan. Kemudian dia mengatakan kepada anak buahnya bahwa besok pagi saya harus pergi untuk mengambil tulang belulang guru kita, yaitu Wong Agung Lawu, untuk kita bawa pulang. Kemudian di dalam permusyawaratan itu banyak yang tidak setuju. Karena apa? Mengkhawatirkan keselamatan dari Panji Sumirang. Karena di sana tentunya akan dijaga dengan ketat. Apalagi hanya seorang diri. Oleh sebab itu diusulkan oleh teman-temannya bahwa dia dan semuanya ikut, sehingga apabila nanti ada sesuatu dan lain hal, maka akan ditanggung bersama. Tetapi itu ditolak oleh Panji Sumirang. Jangan. Karena dengan banyaknya orang akan sangat mudah diketahui oleh musuh. Oleh sebab itu, sebaiknya hanya saya saja seorang untuk menyelinap ke sana dan mengambil kesempatan untuk mengambil. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya esok paginya Panji Sumirang berangkat seorang diri dengan kuda. Dia langsung menancap gas dan akhirnya sampailah di perbatasan Kediri. Kemudian di dalam perjalanan itu tidak ada seorang pun yang ditemuinya.
perjalanan Panji Semirang sampai di Kediri, tidak ada orang yang mengetahui kalau dirinya adalah Panji Semirang. Kemudian setelah melanjutkan sampai ke wilayah perbatasan, yaitu masuk naik di atas pegunungan Kediri bagian timur, maka di sana dia dihentikan oleh seseorang. Orang itu berbaju putih, seperti Panji Semirang mengenalnya orang itu. Kemudian diingatnya, apakah benar orang itu yang saya temui di lereng Gunung Wilis yang ada di telaga yang berjalan di atas air itu? Karena orang ini tidak mau menghadap, wajahnya selalu disembunyikan. Akhirnya Panji Semirang turun dari kudanya, berusaha untuk mendekati orang itu. Tetapi orang itu memberikan isyarat jangan mendekat. Kemudian orang itu mengatakan, kamu pergi seorang diri untuk mencari tulang belulang dari gurumu, Wong Agung Lawu. Untuk apa kamu mencari tulang belulang gurumu? Alangkah terkejutnya Panji Semirang setelah mendapatkan pertanyaan itu. Dari mana dia tahu kalau saya mau mengambil tulang belulang guru saya? Saya hanya termangu-mangu. Akhirnya saya terduduk. Panji Semirang terduduk. Baiklah, kalau begitu, kamu jangan kemana-mana. Kamu seorang diri akan ke sana, sangat membahayakan dirimu. Oleh sebab itu, tunggulah kamu di sini. Tunggu sampai aku kembali. Pemirsa, belum sempat Panji Semirang bertanya tentang siapa orang itu, tetapi orang itu sudah dengan cepatnya pergi, sehingga hampir-hampir tidak bisa diikuti dengan mata, saking cepatnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Panji Semirang menunggu di tempat itu sesuai dengan pesan dari orang tua itu. Di dalam hati, Panji Semirang hanya mengatakan, siapa orang ini? Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata setelah ditunggu hanya beberapa jam, orang itu datang kembali sambil membawa sekantong yang lumayan besar. Kemudian orang itu menemui Panji Semirang tapi tidak menghadap. Wahai Panji Semirang, aku bawakan tulang belulang dari gurumu, Wong Agung Lawu. Bukalah, dan setelah itu pulanglah ke Gondosuli karena saudaramu telah menunggu, dan pulanglah ke Madiun karena adipatimu sudah menunggu. Kemudian setelah orang ini mengatakan seperti itu, langsung dia pergi dengan begitu cepat. Tetapi dia sempat mengucapkan, memperkenalkan dimanapun Anda berada. Sebelum orang itu pergi, dia sempat mengatakan, aku adalah Eyang Jinggolo Manik. Setelah mengatakan itu, kemudian dia pergi. Akhirnya saya termangu-mangu, tertegun. Panji Semirang tertegun, tidak bisa berkata apa-apa. Dan akhirnya setelah orang itu sangat jauh, saya bilang, terima kasih Eyang. Tidak disangka dia mendengar. Dan kemudian dia membalas, ya, sampai ketemu. Pada suatu saat nanti kita akan ketemu lagi. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Panji Semirang kembali menuju ke gua di lereng Gunung Wilis itu. Kemudian dibukanya, ternyata benar bahwa tulang belulang dari gurunya ada di hadapannya dan disaksikan oleh anak buahnya. Akhirnya Panji Semirang
merencanakan akan pulang ke Gondosuli dan pulang ke Madiun. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini keterangan saya. Bagaimanakah nanti? Apakah Panji Semirang pulang ke Gondosuli? Dan bagaimana nanti sambutan dari Adipati Timur Ronggojumeno atas kepulangan dari seorang yang benar-benar diharapkan kembalinya, yaitu Lurah Tamtomo Panji Semirang. Sampai di sini pemirsa dimanapun Anda berada, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.